Halo teman-teman YGF, kita berjumpa lagi dalam YGF Podcast. Pada seri yang pertama, kita membahas tentang Hirayem atau Hineni. Hari ini kita melanjutkan tema Rooted yang kedua dengan judul Not Wither. Tentunya ditemani dengan pembicara kita hari ini yaitu Komarsel. Pagi kok. Pagi. Nah, kok bisa jelasin sedikit nggak tentang Not Wither ini? Oke. Nah, not weather ini sebetulnya adalah suatu kondisi di mana nggak kekeringan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di ayat yang kita pakai dari Yeremia, ini kita ngelihat bahwa suatu pohon yang punya akar yang baik, tertanam di tempat yang baik, itu walaupun dalam keadaan yang kekeringan, tapi tetap pohon itu tetap nggak kekeringan. Nah, itu juga sama gitu dengan kita kehidupan manusia. Ketika kita bicarakan bulan ini bicara tentang rooted ya, berakar kan. Betul. Nah, jadi ketika kita juga punya akar yang baik, tertanam di tempat yang baik gitu, maka ketika kita ada di dalam kekeringan yang seringkali misalnya kekeringan itu bicara tentang pergumulan, kesusahan hidup, situasi-situasi hidup kita yang tidak menyenangkan, tapi tetap aja gitu ya kita tetap seperti pohon yang tidak kekeringan. Nah, itu luar biasanya gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan musim kekeringan itu kan kesulitan atau pergumulan dalam hidup ya kok. Terus hubungannya sama akar apa ya? Gimana nyambunginnya gitu? Nah, itu yang seringkali memang kadang-kadang bingung gitu ya. Nah, jadi kita harus ngerti dulu nih. Kita harus ngerti bahwa apa sih sebenarnya fungsi akar. Nah, dari sebuah pohon itu apa fungsinya gitu. Nah, yang paling pertama tentu fungsi akar itu adalah untuk mengisap air serta zat makanan. Lalu juga sebagai penguat kan di bawah kan. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya akarnya baik, ya tentu dia akan mendapatkan nutrisi yang baik. Ya. Ketika dia ada di tempat yang baik, tentu dia akan mendapatkan air yang baik. Dan ketika akar itu bertumbuh dengan baik karena dia mendapatkan nutrisi yang baik, dia mendapatkan air yang cukup, yang baik juga. Nah, maka tentu akar itu akan menjadi kuat. Nah, ketika akar itu kuat tentu pohonnya akan bertumbuh dan juga ya nggak apapun keadaan di luar, dia kan tetap dapat nutrisi yang baik kan. Sehingga dia tetap tidak kekeringan. Nah, begitupun juga kita manusia. Kalau kita punya akar yang baik, kita tertanam, mendapatkan nutrisi yang baik, lalu kita juga tertanam di tempat yang benar, maka kita pun akan bertumbuh dan apapun keadaan di sekitar kita, ya nggak akan terlalu berpengaruh terhadap hidup kita. Oh, berarti kita sebagai manusia berarti kita harus membangun akar kok. Tapi gimana nih caranya membangun akar? Kita kan manusia bukan pohon. Kita kan nggak nancep ke tanah. Nah ini, jadi kadang-kadang ya manusia itu kan pengennya selalu yang di luar, ya kan. Akar itu bicara sesuatu yang tertanam di dalam, ya kan. Nah artinya apa? Nggak kelihatan kan. Iya. Ketika kita membangun akar itu nggak kelihatan segala sesuatu yang sebenarnya kegiatannya nggak kelihatan. Ya kalau kita baca firman Tuhan Yesus sebenarnya udah kasih tahu. Misalnya pertama kita bisa dengan berdoa. Ya, yang pertama itu tentu kan dasarnya kita adalah Tuhan Yesus Kristus kan. Iya. Artinya yang paling pertama kita harus berakar itu di dalam Kristus. Nah, itu kan ada di Kolose 2 kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa berakar di dalam Kristus? Ya tentunya adalah dengan berdoa. Nah, doa itu adalah hubungan. Dan kita seperti kita ketahui kan di dalam firman itu Tuhan Yesus bilang, kalau berdoa gimana? Kayak orang Farisi di pinggir jalan teriak-teriak gitu. Ya, Enggak kan? enggak. Nah, harus masuk ke dalam kamar, tutup Ya, pintu, betul. biar Bapak yang tahu kan. Nah, Ya. itu kan udah ketahuan. Jadi sebenarnya kegiatan yang nggak menyenangkan buat orang karena nggak banyak orang tahu kalau kita berdoa. Harusnya begitu gitu kan. Iya. Nah, jadi itu udah kelihatan doa. Lalu membaca firman. Nah, masa kita baca firman di tengah-tengah kerumunan orang kan nggak mungkin kan. Iya, itu Nah, pamer namanya kok. iya, nah jadi otomatis kan pasti kita membaca firman itu kalau kita mau meresapi nih firmannya, itu kan kita harus punya waktu sendiri, betul kan? Nah itu, terus di gereja Katolik itu kita dilengkapi dengan sakramen, kita kaya banget sakramen-sakramen. Nah sakramen itu sebetulnya adalah tanda dari kasih karunia.
Bagaimana ya Kristus ketika dia mati di atas kayu salib itu mencurahkan, ya itu tanda dari kasih karunia-Nya dia, sign of grace. Nah itu sakramen. Nah sakramen itu mendekatkan kita kepada dia, kepada Kristus. Dan itu sifatnya personal kan, walaupun kita misalnya ekaristi bersama-sama. Tapi ketika kita mau memaknai itu sifatnya adalah personal. Betul kan? Betul, betul. Terus misalnya sakramen rekonsiliasi, kan gak mungkin dong kita mau rekonsiliasi di tengah orang. Makanya disiapkan kamar pengakuan dosa, sifatnya personal. Dan ketika kita melakukan itu, ya tentu kita akan semakin dekat sama dia. Nah, berarti kalau mau berakar, kita harus membangun hubungan pribadi yang personal tadi ya, kayak Ko Marsha bilang. Betul. Bukan cuma ritual-ritual seminggu sekali doang. Ya. Ke gereja atau rajin misa online tiap minggu, terus udah aja ngerasa beres. Kesannya tuh kewajiban beres, kan udah setor muka. Tapi kita harus berakar dengan cara membangun hubungan pribadi secara sungguh-sungguh. Betul ya kok? Betul. Nah, teman-teman, hal apa aja nih yang bisa pelan-pelan mulai kita praktekin? Kita mau ajak teman-teman nih untuk mencoba melakukan tindakan nyata yang bisa kita jadiin habit atau kebiasaan. Mungkin mulai dari saat teduh kali ya kok, pagi-pagi tiap bangun tidur. Bisa nggak? Ya. Betul. Atau mungkin mulainya dari 5 menit dulu. Kalau saat teduh, aku juga dulu 5 menit dulu kok. Nanti mungkin lama-lama jadi 10 menit, 15 menit. Baca Alkitab juga mungkin kalau susah satu pasal, nyicil aja 2 ayat per hari. Dulu kok baca Alkitab pas pertama gimana? Aduh, gue tuh males banget baca, gue gak suka baca gitu. Iya, ngantuk. Nah iya gitu, jadi sebenarnya dulu itu ya Alkitab itu buat gue tuh bener-bener bacaan tidur gitu ya. Iya, sama kalau nggak bisa tidur tuh aku ambil earphone, terus udah dengerin aja nanti ngantuk. Jadi gimana caranya gitu? Ya caranya bener yang tadi lu bilang gitu. Jadi mulai dari ya udah 1 pasal. Bahkan waktu pertama gue mulai dari renungan. Tapi kan renungan itu nggak bisa cuman dijadikan terus-terusan ya, habits kan. Kita harus baca dari sumbernya langsung. Jadi dimulai dari apa? Dimulai dari 1 pasal, mendisiplinkan diri. Nah itu kuncinya. Ya, jadi konsistensi itu penting. Betul. Ya, jadi 1 pasal, 1 pasal. Nah, yang setelah itu kalau kita mau terus bertumbuh, ada apa? Rasa haus dan lapar. Minta. Ya, jadi waktu 1 pasal, setelah kita baca 1 pasal, ya gue nggak ngerasa puas gitu. Gue bilang Tuhan, gue mau lebih Tuhan. Tuhan gue mau kenal lagi. Nah ini kan sebenarnya balik lagi seperti yang minggu lalu kan bicara tentang Here I Am kan. Rindu untuk mengenal, rindu untuk benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Dia kan. Nah dari 1 pasal kita naikin pengen lagi 2 pasal, 3 pasal, sampai 5 pasal 1 hari gitu. Dan itu semuanya nggak langsung ya, nggak instan. Semuanya ya proses gitu. Oh berarti kalau pas baca tuh minta dulu teman-teman. Minta supaya kita haus dan lapar. Iya, bahkan lagi saat teduh nih, nggak ngerti kita saat teduh ya. Ya sorry to say gitu, kita orang Katolik kan taunya cuma misa seminggu sekali. Betul. Kan. Bicara saat teduh itu, aduh gimana saat teduh gitu ya. Nggak ngerti lah kok. Pertama apa yang dilakukan? Ya berdoa sederhana, lalu mengambil waktu secara khusus. Ya 5 menit, cuma 5 menit bener, ya udah 5 menit gitu ya. Terus akhirnya 5 menit sama kayak tadi gitu. Tuhan gue pengen lebih dong. Tuhan gue pengen kenal lagi, rindu. Dari 5 menit ya udah gue mau coba 10-15 menit. Bahkan beberapa kali gue pernah bilang gitu ya. Dari waktu 5 menit ke 15 menit gitu. Di awal-awal 5 menitnya doa saat teduh, 10 menitnya ketiduran. Karena pagi-pagi. Jadi ya it's normal sebenarnya ya, tinggal gimana kitanya mau atau enggak gitu, rindu atau enggak untuk mengenal gitu, dan semuanya balik lagi proses ya gitu. Nah berarti teman-teman kalian tuh nggak sendirian kalau baca ayatnya atau Bible ngantuk itu normal, tapi kalian minta aja sama Tuhan supaya dimampukan. Nah mungkin sebagian dari kita yang sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan terus ngerasa nggak perlu ikut komunitas nih, cukup antara aku dan Tuhan aja sih.
Kan udah doa, udah dengerin khotbah, udah baca Alkitab, terus ya males aja ikut-ikutan komunitas. Menurut Ko Marser, perlu nggak sih kita ikut-ikut komunitas? Nah, gue pernah nemu nih ya satu orang ya, dia punya hubungan yang luar biasa, bahkan dia pernah bukan pernah, dia merasa bisa mendengar suara Tuhan. Dan ketika Ya, kita ajak gitu ya, kita ajak untuk berkomunitas, dia bilang gue nggak perlu ya, ya betul. gue cukup karena gue bisa mendengar gitu ya suara dari Tuhan gitu ya. Mm-mm. Tapi kita lupa satu hal, bahwa kita itu manusia makhluk sosial. Kita membutuhkan manusia lainnya. Mm-mm. Ya gitu. Nah, dan balik lagi ke pohon gitu ya. Nah, pohon itu kalau kita lihat nih ya, pohon yang kuat nih yang bisa sampai ratusan tahun, itu waktu gua research itu akarnya ada dua, akar utama dan akar secondary atau akar penyangga. Dan kalau kita lihat akar utama itu sifatnya turun ke bawah gitu. Makin lama makin nancep makin ke bawah. Sementara si akar penyangga itu ke samping dan ngebelit. Oh iya, oke. Nah ya gitu. Iya. Nah si akar utama kita bicara seperti tadi kan. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa Kristus. Jadi akar utama adalah hubungan kita dengan Kristus. Betul, Nah betul. apa yang diperlukan supaya pohon kita kuat? Ya tentu ada akar penyangga supaya kita bisa hidup seperti pohon yang kuat itu ratusan tahun. Ya. Nah itulah yang disebut dengan komunitas. Itulah yang disebut dengan kita saling mengikat satu sama lain. Membutuhkan satu manusia lainnya untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling menguatkan. Mungkin satu kali waktu kita ngerasa, aduh kok gue gini-gini aja, kok gue udah doa seperti ini. Tapi ketika kita ada di dalam satu komunitas kita dengar, oh ternyata mereka juga punya pergumulan yang sama gitu kan. Atau mungkin kita bisa menguatkan mereka gitu. Nah jadi sangat penting nih untuk kita ikut di dalam satu komunitas, tapi komunitas yang tepat. Nah Berarti kita itu harus rooted in the menemukan right place. komunitas yang tepat. Betul. Nah, terus kita perlu menemukan apa lagi tuh, source atau apa itu namanya, nurturer tuh kok Hmm. apa ya itu ya? Jadi pertama ya, kita harus menemukan tempat yang tepat, bener ya? Karena kan Iya. kalau tadi lihat nih, kita lihat di ayatnya tadi di Yeremia kan. Nah, bahwa si pohon itu tertanam di tepi aliran sungai. Ya. Nah, kita tahu kan aliran sungai itu pasti banyak dong airnya kan. Dan air itu membawa mineral. Betul kan? Betul. Pasti dia pun tanahnya pun akan penuh dengan kaya dengan mineral dan makanya si pohonnya nggak aneh jadi sehat kan. Jadi kalau buat gua pohon itu tuh tertanam ada di tempat yang tepat. Nah ini penting banget pertama ya. Kenapa? Karena nggak semua komunitas itu selaras dengan visi kita. Nah Iya, Tuhan itu betul. kan ya Tuhan kan gini loh, visi Tuhan Yesus yang besar tuh nggak mungkin bisa dikerjakan oleh satu orang, oleh satu kelompok, oleh satu gereja, kan nggak mungkin. Visi Tuhan Yesus tuh besar banget sampai ke ujung dunia, nggak mungkin. Nah oleh sebab itu pasti setiap kelompok pasti diberikan tugas khusus sama Tuhan. Ya visi khusus masing-masing. Nah kita juga sama sebagai pribadi pasti Tuhan tuh menaruh sama kita. Nah apakah si visi pribadi kita ini selaras enggak? Nah ini yang mungkin harus diketahui. Jadi waktu kita masuk ke dalam komunitas juga kita lihat dulu. Oh ini gimana nih visi misinya si komunitas ini atau gereja ini. Kira-kira ketika kita berdoa kan yang paling penting tadi kita udah tahu ya hubungan pribadi kita sama Tuhan Iya, kan. betul-betul. Nah waktu kita tahu oh ini sama nggak yang Tuhan titipin di hati gua. Oh kayaknya sama nih gitu. Nah barulah kita coba untuk masuk dan tertanam. Nah waktu kita udah tertanam masuk kita putusin nih kayaknya tempat yang tepat lah buat kita ya. Oke. Nah waktu kita tertanam tentu kan satu pohon itu harus dirawat. Iya, betul. Benar kan? Betul. Ya nggak Nggak mungkin bisa dong. kering nanti. Ya Betul, intinya kan kalau betul. kita lihat lah setiap gardener gitu ya Pak ya. Ketika nanti ada daun yang kering dipotong ya kan, dirawat. Kalau ada kutu atau hama dibersihkan. Ya, Nah, betul. sama ketika kita udah masuk ke dalam komunitas kita juga melihat gitu ya. Pertama kalau di kita kan ada yang namanya kelompok kecil. Nah, setiap kelompok kecil tuh punya ada hostnya masing-masing, ada artinya kepanjangan tangan dari gembala utamanya lah gitu ya. Nah itu tugasnya mereka atau kita semua adalah merawat, ya Iya. merawat gitu. Iya, Makanya merawat. kita tuh nurturer sebetulnya ya. Nah jadi kita harus mencari juga kira-kira siapa nih nurturer yang cocok, nurturer yang baik dan
Gue sangat percaya kalau misalnya tempatnya baik gitu ya, maka dia pun akan menghasilkan perawat-perawat yang baik. Nah, dan pemimpin yang baik ya pasti akan merawat setiap benih yang dipercayakan kepadanya supaya bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan dewasa. Nah, itu sih gitu. Jadi kita juga harus mencari apakah itu pribadi mentor atau apapun untuk merawat kita. Nah, tuh teman-teman dengar penjelasan Komarsel. Lengkap, padat, jelas. Nah, untuk kalian yang belum berkomunitas, terus sedang mencari komunitas yang tepat untuk berakar dan bertumbuh, kita dengan tangan terbuka mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung dalam kelompok kecil kita, iShare, yang diadakan tiap minggu loh. Kalian bisa hubungi nomor yang tercantum dalam description box di bawah ya. Lalu teman-teman yang punya pertanyaan tentang sesi kita hari ini, atau pertanyaan apapun yang mungkin tadi sempat ingin ditanya ini, bisa isi link yang tercantum di bawah juga. Nantinya akan kita bahas dalam episode-episode selanjutnya. Oke, jangan lupa ikuti sesi ketiga, sesi terakhir kita minggu depan yang gak kalah serunya. Temanya Good Fruit. Kita akan mengupas bagaimana sih hidup orang yang berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain. See you and have a blessed day.